Salam sepak bola, teman-teman netizen atau warganet. Selamat bergabung kembali ke konten terbaru dari channel YouTube Triple B. Dan di konten terbaru hari ini, saya ingin kembali memberikan analisa dari dua pertandingan di Piala Dunia dari babak per-8 final. Yang pertama antara Kroasia lawan Jepang yang berakhir untuk kemenangan Kroasia melalui adu penalti. Dan yang kedua antara Brazil lawan Korea yang berakhir untuk kemenangan Brazil dengan skor telak 4-1. Dengan demikian, Kroasia akan ketemu Brazil di babak perempat final nanti. Dan lagi-lagi nih, teman-teman, belum ada kejutan dari babak per-8 final di Piala Dunia kali ini. Semua tim unggulan bisa lolos ke babak perempat final. Para pemain Jepang bermain all out. Mereka bisa menciptakan banyak peluang. Bahkan merekalah yang mendikte permainan. Tapi sayangnya, para pemain mereka tidak bisa memanfaatkan begitu banyak peluang yang mereka dapat. Memang performa dari penjaga gawang Kroasia lagi on fire. Livakovic ya teman-teman. Ini penjaga gawang yang untuk sementara ini bermain di liga lokal. Di klub Dinamo Zagreb. Dan dia melakukan begitu banyak save sepanjang 120 menit. Dan kemudian 3 kali pada saat adu penalti. Maka itu saya pikir bukan tidak mungkin jika penjaga gawang ini nanti akan dibeli oleh salah satu klub besar di Eropa. Luar biasa memang penampilannya. Dan para pemain Jepang ini berani bermain terbuka. Bahkan formasi mereka juga cukup menyerang 3-4-3. Artinya akan ada 2 wingback juga yang ikut menyerang dari sektor sayap. Ada 2 penyerang sayap juga. Ada 1 striker. Mereka bisa mengurung Kroasia di area pertahanan Kroasia sendiri. Sehingga para pemain Kroasia itu lebih banyak mengandalkan long ball passing. Saya melihat penampilan dari para pemain Jepang ini luar biasa. Fighting spirit mereka bagus dan mereka benar-benar disiplin untuk mengawal lini pertahanan. Jadi ketika ada sebuah tim memilih untuk bermain all out seperti Jepang dan kemudian Brazil, yang penting juga jangan lupa untuk bertahan. Jadi recovery-nya dari positif ke negatif itu harus cepat juga. Jadi harus juga cepat memadatkan lini tengah untuk menyulitkan para pemain tim lawan itu membangun counter atau juga menyerang secara terbuka. Nah, itu dilakukan oleh para pemain Jepang dengan sangat baik, tapi tidak oleh para pemain Korea. Nah, pertama-tama saya ingin membahas pertandingan antara Kroasia dan Jepang. Memang Kroasia ini dinilai adalah tim yang dipenuhi oleh pemain-pemain tua. Jadi, mereka dianggap bahwa akan sulit untuk bisa bersaing cukup lama di Piala Dunia kali ini. Tapi pemain-pemain yang dianggap tua ini punya level kecerdasan yang sangat tinggi. Jadi mereka mengandalkan passing dan pergerakan tanpa bola. Dan bisa terlihat ketika para pemain Kroasia itu bisa keluar dari pressure para pemain Jepang dengan mengandalkan passing mereka. Bisa juga umpan pendek, antara 2 atau 3 pemain bisa juga umpan jarak jauh. Dan inilah kelebihan dari para pemain Kroasia. Bahwa mereka mengandalkan passing dengan teknik permainan tinggi untuk bisa keluar dari tekanan para pemain tim lawan seperti yang mereka lakukan di 3 pertandingan mereka juga di fase grup sebelumnya. Padahal di 3 pertandingan mereka di fase grup, Kroasia itu selalu digempur oleh para pemain tim lawan. Tapi ya, yang pertama mereka punya penjaga gawang yang bagus, karena sebelum pertandingan lawan Jepang, Livakovic ini hanya kemasukan 1 gol lawan Kanada, dan juga terbukti lawan Jepang dia juga hanya kemasukan 1 gol. Itu pun susah payah Jepang mencetak gol kan, ketika memang tidak ada marking kepada Maeda, pencetak gol dari Jepang. Tapi selain itu sulit banget untuk menaklukkan penjaga gawang ini. Jadi memang bagi sebuah tim ketika mereka bertahan, mereka juga harus punya penjaga gawang yang bagus teman-teman. Nah ini juga yang diandalkan oleh Kroasia. Jadi ketika mereka diserang, ya ketika lini pertahanan mereka sudah bisa ditembus, ternyata di sana masih ada Livakovic. Ini kan mirip juga nih seperti pertandingan antara Arab Saudi lawan Polandia, meskipun Arab Saudi menciptakan lebih banyak peluang ya daripada Jepang lawan Kroasia, tapi kan mirip seperti itulah. Szczęsny kan lagi on fire, bahkan Szczęsny sampai save penalti kan di pertandingan tersebut. Nah, form Livakovic nih benar-benar lagi bagus, bahkan beberapa kali dia bisa keluar dari garis gawangnya untuk menghalau serangan dari para pemain Jepang. Nah sebaliknya para pemain Jepang ini tidak kendor, mereka terus melakukan high pressing sampai extra time loh teman-teman. Memang mereka unggul lebih dulu, mereka terus menyerang, tapi ya itu yang tadi saya katakan, ini passing-passing dari para pemain Kroasia ini memang brilian. Dan akhirnya ketika Lovren memberikan passing kepada Perisic, di luar dugaan saya ternyata sundulan dia itu bisa gol loh. Memang sundulan dia ini keras banget, dan ternyata dia membuat rekor ya sebagai pemain Kroasia yang
paling banyak mencetak gol. Hebat juga ini pemainnya. Ini juga kan bukan pemain yang muda, tapi lihatlah teknik dia dalam melakukan sundulan. Nah, sepanjang extra time saya melihat hanya Jepang saja tuh yang berani menyerang. Bahkan di babak kedua extra time, Kroasia gak ada peluang sama sekali loh. Jadi sangat disayangkan bahwa Jepang ini gak bisa lolos, teman-teman. Dan memasuki babak adu penalti, nah ini yang memang saya sudah melihat lah kurang lebih nih Kroasia lebih unggul ya. Bukan karena mental sih kali ini. Saya nggak menilai bahwa Jepang ini kalah karena mereka gak punya mental, karena para pemain mereka gak punya mental. Enggak lah, kan sebelumnya mereka sudah buktikan. Lawan Jerman ketinggalan bisa comeback. Lawan Costa Rica oke lah mereka kalah, tapi lawan Spanyol ketinggalan bisa comeback. Jadi ini bukan soal masalah mental, tapi memang form dari Livakovic ini lagi bagus karena Livakovic melakukan 3 save. Jadi pemain Jepang nggak ada yang tendangannya itu melayang atau terkena tiang, tapi dibaca oleh Livakovic. Nah, jadi terlihat memang di sini keunggulan dari penjaga gawang Kroasia, sehingga dia bisa membawa timnya lolos ke babak perempat final. Dan juga terlihat bahwa shooting dari para pemain Jepang nih yang miss lemah semua ya. Nah, saya nggak ngerti apakah mereka coba melakukan placing atau apa tuh. Sedangkan dari Kroasia tampak tuh shooting-shooting mereka keras. Nah, 1 sampai terkena tiang kan. Jadi ya memang di babak adu penalti ini ya seperti lotre ya, bisa menang bisa kalah. Ya mental memang harus kuat, tapi saya melihat para pemain Jepang mentalnya kuat kok. Cuman memang nih penjaga gawang Livakovic ini lagi bagus. So well done for Kroasia, mereka sudah lolos dan mereka akan menghadapi Brazil. Nah, bagaimana sekarang pertandingan Brazil? Saya dari awal sudah feeling sulit untuk bisa menghentikan Brazil ketika para pemain inti mereka turun, apalagi ketika Neymar, the Magic Man turun. Ini kan kalau Neymar turun nih, confidence dari para pemain Brazil lainnya nih beda. Mereka lebih yakin dengan adanya Neymar di atas lapangan bersama mereka. Apalagi sekarang Brazil punya banyak pemain muda. Dan terlihatlah peran Neymar ini sangat besar. Bahkan para pemain Korea ini agak khawatir ya ketika Neymar itu menguasai bola, sehingga minimal ada 2 pemain Korea yang akan mengawal Neymar. Dan memang Korea juga bermain dengan level confidence yang tinggi, tapi mereka nggak ngerti cara untuk bertahan. Justru mereka sepertinya terkesima dengan permainan magis para pemain Brazil yang mengandalkan kombinasi passing antara 2-3 pemain atau juga mengandalkan skill individu mereka. Bahkan nggak ada tuh mereka memberikan tekanan kepada para pemain Brazil untuk merebut bola. Yang ada mereka cuma challenge body charge, nggak bisa seperti itu. Dan ternyata kan ya itulah yang terjadi kan, beberapa gol dari Brazil ya karena para pemain mereka punya skill dan teknik tinggi. Itu gol pertama lihat saja tuh. Rafinha bisa membawa bola seperti itu. Body charge gak akan mempan lah lawan Brazil. Mereka pintar untuk juga mengandalkan kecepatan mereka seperti yang dilakukan oleh Rafinha kan. Dia bawa bola, dia giring bola tuh sampai ke sudut, baru dia kemudian memberikan crossing. Sepertinya terkena Neymar juga itu. Tapi kemudian mengarah ke Vinicius dan tuan muda Vinicius Junior karena memang dia kan bermain di Real Madrid ya. Ya teman-teman tahulah, saya kan supporter dari Real Madrid. Nah, bagus banget ini pemain muda ini loh. Banyak yang menilai bahwa dia egois. Enggak juga sih, ketika dia sudah ada ruang tembak, pastilah dia akan syuting. Dan lihatlah, dia bisa angkat bola itu, dia bisa melakukan placing. Dia agak syuting keras. 1-0, baru menit ke-7. Bukan berarti mental langsung down para pemain Korea. Baru menit ke-7, masih adalah peluang untuk bisa comeback kan. Sebelumnya juga lawan Portugal kan mereka ketinggalan, mereka comeback. Tapi cara nyerangnya ini seperti apa? Nyerangnya cuma dari wing, dari sayap. Oke, mau nyerang dari sayap, tapi juga harus paham bahwa Brazil gak mengandalkan 2 fullback mereka untuk menyerang. 2 fullback dari Brazil itu tetap stay di belakang. Yang pertama Militao, yang kedua Danilo. Apalagi kan Militao ini gak bermain di posisi natural dia ya. Militao ini kan adalah center back, jadi dia gak mau ambil resiko untuk overlap. Nah, ketika Militao ini disiplin ya sulit untuk melewati dia. Dan kemudian para pemain Brazil terus mengganggu para pemain Korea. Ketika 50-50 duel, pasti para pemain Brazil akan melakukan challenge. Dan ketika Richarlison mengambil bola itu, nah sayang kan ada pelanggaran, terkena kaki dia. Dan penalti dari Neymar luar biasa ya. Ancang-ancang yang diambil tuh, kalau nggak salah tuh Pogba seperti itu, biasa ambil penalti, lupa saya. Dan dia bisa mencetak gol pertamanya di Piala Dunia ini, dan gol ke-7-nya ya, di Piala Dunia secara keseluruhan. Dan setelah 2-0, nah baru di sana saya melihat mental Korea ini sudah down. Karena cepat banget kan 2-0 kalau nggak salah menit ke-13 atau 14. Nah di sana lah saya melihat udah down. Jadi mereka lebih memilih shooting-shooting dari luar kotak penalti. Ada peluang tapi gak gampang lah untuk bisa menjebol Alisson. Gak salah juga nih. Tite memang memilih Alisson sebagai penjaga gawang nomor 1 ya di Brazil, padahal masih ada Ederson.
save yang dia lakukan tuh bagus juga tuh dari Hwang ya. 2 kali loh dari luar kotak penalti dan 1 lagi ada dari dalam kotak penalti ketika Hwang mengandalkan skill individu. Tapi di mana Son di babak pertama gak kelihatan. Jadi para pemain Korea mungkin karena sudah tertinggal 2-0 nih memilih bermain mengandalkan kecepatan mereka dan juga skill individu. Tapi itu gak sehat. Harus memberikan umpan, harus main kombinasi passing. Kalau ingin memancing para pemain Brazil. Apalagi Brazil kan punya pemain senior ya di belakangnya Thiago Silva. Dia gak akan mau terpancing untuk melakukan pelanggaran. Ini pemain yang berpengalaman, dia akan lebih banyak menutup ruang. Dan dia mendapatkan bala bantuan dari siapa? Dari Casemiro yang saya lihat bermain luar biasa, excellent. Memotong aliran serangan dari para pemain Korea terus-menerus. Jadi recovery time dari para pemain Brazil dari menyerang ke bertahan itu sangat cepat. Karena Casemiro ini disiplin, belum lagi ada Paqueta. Nah kemudian ya terlihatlah para pemain Korea yang terus keluar menyerang, akhirnya kena lagi nih kan gol. Ketika Richarlison, saya bingung nih, Richarlison ini kan lagi juggling ya. Lagi juggling dengan kepalanya bola. Masa sih gak bisa diambil itu bola sama pemain Korea? Gimana sih caranya cuma neken-neken aja begitu? Ya harus fokus ke bola, bukan fokus ke Richarlisonnya. Akhirnya Richarlisonnya tuh bisa juggling, dia kasih bola ke Marquinhos kalau nggak salah ya. Kemudian Marquinhos kepada Thiago Silva. Tapi lihat dong pergerakan tanpa bola dari Richarlison. Nggak ada pemain Korea yang bisa melihat pergerakan tanpa bola dari Richarlison. Dan Thiago ketika memberikan bola, Richarlison free. Wajar dia bisa mencetak gol, membuat skor menjadi 3-0. Jadi memang dari 2 gol Brazil yang secara open play mereka cetak, ya memang Richarlison dan juga Vinicius ini tidak terkawal. Artinya para pemain Korea hanya mewaspadai pemain Brazil yang membawa bola, bukan yang melakukan pergerakan tanpa bola. Sebelum akhirnya Vinicius Junior bisa memberikan umpan yang cantik itu ya, dia lob bola itu. Kemudian Paqueta melakukan finishing yang luar biasa untuk bisa mengubah skor menjadi 4-0. Nah terus terang saya kira bahwa Korea ini akan dihajar 6-0 atau 8-0. Tapi ya Brazil menurunkan tempo tuh di babak kedua. Jadi para pemain Brazil lebih memilih main individu dan juga jarang ya memberikan passing di dalam kotak penalti. Mereka milih untuk shooting sehingga memang penjaga gawang dari Korea juga bisa melakukan banyak save. Nah mereka menurunkan tempo aja bisa mendapatkan banyak peluang. Dan babak pertama juga kan seharusnya mereka mencetak gol lagi tuh dari Paqueta dan juga Richarlison yang milih shooting, padahal bisa saja mereka passing kan di dalam kotak penalti. Tampaknya ketika sudah unggul 4-0, ya mereka juga coba untuk mencetak gol lah, jarang memberikan passing. Son mendapatkan 1 peluang yang bisa di-save oleh Alisson, lagi-lagi dari jarak dekat, bagus ya. Sebelumnya kan dari jarak dekat dia save peluangnya dari Hwang ya di babak pertama. Hwang mendapatkan peluang lagi ketika bisa di-save lagi oleh Alisson, kemudian Son nendang bisa diblok tuh oleh Marquinhos. Jadi memang ini bukan hari baik dari Son ya. Saya gak melihat peran dia di pertandingan ini lawan Portugal, lawan Uruguay, lawan Ghana. Dia bermain bagus, dia beberapa kali memenangi duel. Justru di pertandingan dini hari tadi dia beberapa kali miss pass, memberikan passing yang salah. Ya jadi tampaknya Son juga gak berkutik lah kalau lawan tim raksasa seperti Brazil yang kita tahu adalah rajanya Piala Dunia. Kan Brazil sudah 5 kali juara Piala Dunia. Kemudian ya Korea bisa mencetak gol untuk memperkecil ketertinggalan ya dari luar kotak penalti lah. Mau nggak mau begitu caranya mereka cetak gol. Paik kan nama pemainnya, memang golnya cantik sih. Perlu diakuin golnya cantik. Dan kemudian justru Alisson ditarik keluar nih. Seperti bercanda aja nih Tite. Kan sebelumnya dia juga berjoget-joget tuh ya dengan para pemain Brazil ya. Ini pelatih yang berniat mundur setelah Piala Dunia. Jangan-jangan dia sudah feeling nih Brazil bisa juara, maka itu habis juara dia mundur ya, gak tahu juga ya kan. Tapi kan sejauh ini permainan Brazil kan bagus. Lawan Kamerun mereka kalah karena begitu banyak pemain inti mereka yang diistirahatkan. Tapi ketika pemain-pemain inti bisa main, lihat aja tuh kekompakannya kan luar biasa. Martinelli masuk, kemudian Rodrigo masuk, dan mereka memang terlihat ambisius untuk mencetak gol, lebih sering memutuskan untuk syuting langsung. Dan Weverton yang masuk tuh sebagai pemain pengganti ya, gantinya dari Alisson, justru tidak melakukan save karena para pemain Korea tampaknya juga sudah nggak bisa nembus kotak penalti dari Brazil. Begitu baik pengawalan di lini pertahanan Brazil, jadi Brazil ini bukan saja bisa nyerang secara efektif tapi juga solid dalam bertahan. Itu yang penting bagi sebuah tim yang ingin melaju jauh di Piala Dunia ya, kalau bisa untuk menjadi juara ya. So well done for Brazil. Ini adalah permainan yang memukau dari mereka, ada pertunjukan skill individu mereka, ada juga kombinasi passing di antara 2-3 pemain yang membuat mereka bisa menghancurkan Korea, dan memang Korea layak tersingkir lebih awal dengan permainan seperti itu. Sedangkan Jepang sayang sekali teman-teman, luar biasa para pemain mereka sudah fight habis-habisan,
Tapi mau gimana lagi kalau nasibnya memang mereka tidak bisa melaju jauh di Piala Dunia. Masih ada sisa 2 pertandingan lagi di babak per-8 final yang akan semakin sulit diprediksi. Karena yang pertama Maroko lawan Spanyol, jangan juga remehkan Maroko. Dan yang kedua antara Portugal lawan Swiss, yang kita tahu Swiss biasa membuat kejutan. Saya masih ingat di Euro lalu tuh mereka bisa menyingkirkan Prancis. Ya kita tunggu saja. Ya, memang Piala Dunia ini kita tahu syarat dengan kejutan, tapi sejauh ini di babak per-8 final ya semua tim unggulan bisa lolos. No hate, no politics, only football. Salam sepak bola.